Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu strategi atau tips dalam percakapan, yaitu using synonym and circumlocutions. Tips ini digunakan pada saat kita mengalami masalah terkait kosakata yang akan kita gunakan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel ini. Dan silakan di-share kepada teman-teman, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, conversation strategy tentang vocabulary tips. Ini akan membahas tentang bagaimana mengatasi hambatan terkait kosakata. Pada kesempatan ini kita hanya akan belajar tentang dua tips, yaitu penggunaan sinonim dan circumlocution atau persamaan kata dan penjelasan kata, circumlocution. Oke, perhatikan contoh dialog yang akan saya bacakan dan nanti akan kita bahas aspek strategi percakapan yang digunakan dalam dialog ini. Anda juga bisa sambil memperhatikan pengucapan atau pronunciation yang saya contohkan dalam dialog ini. Good afternoon, sir. May I help you? Yes, I need small accessories to wear in the neck for men. Oh, you mean a tie? Let me take it for you. Here it is. Yes, a tie, but not this long tie. A small one like butterfly. Okay, that's a bow tie. Here they are. Is it for you, sir? Nope. I will give it for the father of my wife. Oh, for your father-in-law. Great. Anything else, sir? Yes. Do you have a small bag for or wallet for ladies? What is it? You mean a purse? Sure. We have great collections here. That's good. Okay. Let me see them. Okay. Dari percakapan itu kita coba lihat di sini ada beberapa penggunaan strategi sederhana pada saat mengalami masalah kosakata, maka ada teknik synonym dan circumlocution yang dia gunakan. Yang pertama di sini misalnya, I need a small accessories to wear in the neck for men. Saya perlu aksesoris kecil yang dipakai di leher untuk pria, gitu ya. Kemudian yang B, si penjual tahu itu, oh itu you mean a tie, maksudnya dasi, gitu ya. Yes, a tie. Jadi mungkin si B ini tadi lupa atau tidak tahu apa bahasa Inggrisnya tie, gitu ya, atau mungkin juga ragu. Kemudian dikasih dasi tapi yang panjang, sehingga dia kemudian bilang not this long tie, dasi panjang, tapi yang diminta small one, small tie like butterfly, yang kecil yang kayak kupu-kupu, ya. Dan itu namanya bow tie, gitu ya. Jadi istilahnya ada necktie, ada bow tie. Kemudian diarahkan, here they are, is it for you, sir? Nope, I will give it for, mau nyebut ayah dari istri, apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, biar agak pusing, yang singkat saja, father of my wife, gitu ya. Padahal maksudnya father-in-law, gitu ya. Mertua, father-in-law. Great, anything else, sir? Do you have a small bag or wallet for ladies? Wallet itu biasanya istilah untuk dompet cowok ya. Jadi tas atau dompet kecil tapi untuk ladies, untuk perempuan. Apa tuh namanya gitu ya? What is it? Nah, penjaganya tahu, a purse. Kalau dompet yang untuk perempuan namanya purse. Gitu ya. Sir, we have great collection here. Oke, jadi bisa kita lihat di sini bagaimana pada saat terkendala dengan kosakata, kita bisa menjelaskan kata-kata kosakata yang menjadi masalah dengan cara menjelaskan atau mencari sinonimnya. Nah, ini yang akan kita coba bahas pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini.
Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang strategi percakapan, khususnya tentang masalah vocabulary yang bisa kita gunakan pada saat kita akan mengatasi masalah dalam percakapan terkait kealpaan kita tentang kosakata, ya, karena dalam melakukan percakapan kadang-kadang walaupun kita sudah pernah belajar kosakata tertentu, tapi seringkali kita lupa atau bingung milih kosakata yang tepat untuk digunakan, atau mungkin juga karena memang kosakata yang kita maksud itu tidak ada dalam bahasa Inggris, ya. Untuk kosakata yang asli lokal, misalnya seperti besan gitu ya, tempoyak kalau orang Lampung, atau blangkon gitu, ini tidak ada kosakata bahasa Inggris yang tepat karena memang dia produknya produk lokal gitu ya. Nah, untuk masalah kosakata ini, pada kesempatan ini kita akan bahas teknik penggunaan sinonim dan circumlocution. Sinonim itu kata yang bermakna sama atau serupa, jadi tidak harus sama persis gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk menggantikan kosakata yang kita maksud. Misalnya, I need to buy long tie. Saya mau beli dasi panjang, long tie. Dalam bahasa Inggris ini tidak dikenal long tie, yang dikenal itu tie, dasi, atau necktie. Ya. Yang benar necktie atau tie saja gitu ya. Tapi karena ada dua jenis, ada dasi kupu-kupu, ada dasi panjang, kemudian kita bisa gunakan long tie untuk mengidentifikasi kalau kita lupa menyebut necktie. Bisa dipahami, long tie maksudnya dasi panjang gitu ya. Kemudian I will give it for the father of my wife. Saya akan memberikan itu untuk father, ayah dari istri saya, ya. Mungkin mau nyebut bapak mertua gitu ya, tapi lupa. Jadi mertua itu ya ayah dari istri saya. Jadi bisa dibilang seperti itu saja. Untuk menggantikan istilah yang benar father-in-law, istilah yang benarnya yang umum father-in-law, karena lupa kita bisa pakai istilah father of my wife dan artinya sama, sinonim saja, boleh, ya. Atau misalnya seperti ini, tas besar ini, tas baju, jadi kita bisa bilang put your clothes in the clothes bag, tas baju, atau big bag, atau karena ada roda kita bisa bilang trolley bag atau apa saja. Tapi intinya bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah tas yang ini, bukan tas tangan gitu ya, bukan tas laptop. Jadi penggunaan clothes bag ini tas baju untuk menggantikan kosakata yang umum yaitu suitcase. Suitcase, koper baju gitu ya. Nah, ini sinonim. Sedangkan untuk teknik yang kedua yaitu circumlocution. Circumlocution itu penggunaan beberapa kata untuk menjelaskan benda. Jadi kalau sinonim itu 1-2 kata yang maknanya mirip, kalau circumlocution itu kita menjelaskan benda, ya. Jadi asal kata circumlocution juga artinya kan muter-muter atau berbelit-belit gitu ya. Tapi dalam istilah strategi percakapan, ini disebut teknik menjelaskan. Misalnya begini, untuk bilang dasi kupu-kupu, tapi kita lupa apa ya dasi kupu-kupu, kita bisa bilang identifikasi a small tie shaped like butterfly. Dasi kecil bentuknya seperti kupu-kupu. Itu dalam bahasa Inggris bow tie. Bow tie. Gitu ya, kita jelaskan. Atau kita bisa bilang small wallet for ladies. Dompet wallet itu biasanya untuk laki-laki. Tapi di sini kita bilang dompet kecil untuk perempuan. Yang bahasa Inggrisnya adalah purse, gitu ya. Purse. Beda dengan wallet sebetulnya. Tapi kita bilang saja wallet for ladies, gitu ya. Kemudian misalnya kita bilang wudhu bahasa Inggrisnya apa ya? Dan kita belum tahu atau lupa, itu bahasa Inggrisnya ablution, gitu ya, ablution. Jadi kita bisa jelaskan saja, we must have some water to wash some part of body before praying. Sebelum sembahyang, kita harus menggunakan air untuk membasuh bagian-bagian tubuh kita. Jadi membasuh bagian tubuh sebelum sembahyang, sebelum sholat. Ya, kalau kita lupa ablution. Jadi kita jelaskan seperti itu. Water to wash some part of body before praying. Ketahuan
itu oh that's ablution. Baik, tapi ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu tidak semua kata dengan arti yang serupa dalam bahasa Indonesia itu bisa kita gunakan, ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan bahasa Indonesia, makna dalam bahasa Indonesia. Kita harus tetap memperhatikan konteks makna dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti ini. Kita mengenal bunga dalam bahasa Indonesia itu sebagai flower, atau bulan sebagai moon. Ini bulan lunar, benda angkasa gitu ya. Tapi kita juga mengenal bunga bang. Nah, bunga bang itu nggak ada hubungannya sama flower. Bunga bang itu bahasa Inggrisnya interest. Atau bulan dalam periodisasi kalender kita menyebutnya month, bukan moon gitu ya. Jadi kita nggak bisa bikin kalimat kamu akan dapat bunga bank 10% setiap bulan. Kemudian kita bilang, you will get 10% bank flower, bunga bank, every moon, setiap bulan. Nah, ini salah, gitu ya. Bank flower, kalau kita nggak tahu bahasa Inggrisnya interest, kita tahu bunga bank itu keuntungan dari tabungan. Jadi kita bisa bilang saja, profit from bank saving, gitu ya. Profit from bank saving, keuntungan dari tabungan setiap bulan. Nah, karena itu kalender, kita nyebutnya every month, bukan every moon. Oke? Walaupun di kamus bahasa Indonesia kita dapati sama-sama bulan gitu, tapi tidak bisa kita anggap sama maknanya. Atau contoh yang kedua yang mirip adalah misalnya memakai. Memakai dalam bahasa Inggris itu ada yang use, ada yang wear. Tapi sebetulnya use itu memakai dalam artian menggunakan sebagai alat. Sedangkan wear itu memakai dalam artian mengenakan sebagai pakaian. Jadi bukan alat. Jadi kita tidak bisa bilang I use uniform. Saya pakai seragam. Gitu ya. Ini salah. Tanda salah. Salah ya. Jadi bukan I use uniform, tapi I wear uniform. Kalau lupa wear, kita bisa bilang put on dan sebagainya, tapi bukan use gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Oke, sekarang kita coba latihan pertama mencocokkan makna. Di kolom kiri ini ada 8 kalimat, kemudian di sebelahnya ada pilihannya. Jadi misalnya untuk nomor 1, I have some paper money, uang kertas in my wallet. Nah, paper money itu kita bisa pahami sebagai banknote. Bahasa yang benar banknote gitu ya. Uang kertas itu banknote, bukan paper money. Tapi kalau kita sebut paper money, itu pun masih bisa dipahami. Oke. Kalimat kedua kita ada what do you call the ship that goes under the sea? Kapal yang masuk ke dalam laut. Nah, ini maksudnya adalah submarine, kapal selam kita bilangnya, bukan pempek ya. Submarine, kapal selam. Kita menjelaskannya the ship that goes under the sea, yang masuk ke dalam laut gitu ya. Namanya submarine. Kalau kita lupa submarine, ini alternatifnya kita jelaskan begini. Dan seterusnya, untuk piece of cloth in front of the door, kain di depan pintu untuk membersihkan kaki, itu maksudnya keset. Bahasa Inggrisnya doormat gitu ya. Atau yang nomor 4, small black spots, bintik-bintik hitam kecil di pipi. Itu maksudnya freckles, flek atau sisa jerawat. Tapi kita lupa apa ya bahasa Inggrisnya itu. Ya sebutkan saja bintik hitam kecil gitu ya, dengan bahasa yang lebih sederhana. Atau yang nomor 5, a pair of small sticks, sepasang stick kecil untuk makan mie gitu ya. Apa itu? Kita lupa. Mungkin belum tahu bahasa Inggrisnya chopstick gitu ya, sumpit. Ya, jadi dengan bahasa yang bisa dipahami kita jelaskan. Yang nomor 6 misalnya small plate to put under my glass, gelas kecil untuk ditaruh di bawah gelas saya gitu ya. Kita mau bilang tatakan dan itu bahasa Inggrisnya saucer, tapi mungkin kita belum tahu atau lupa. Kita bisa gunakan circumlocution seperti ini. Selanjutnya sama nomor 7, the man in front of the door, itu usher gitu ya. Kemudian
pasta udang kita sebutnya shrimp paste. Nah, ini kebetulan sama, shrimp paste ya shrimp paste, terasi. Oke, sekarang kalian bisa mencoba latihan sendiri, gunakan sinonim atau circumlocution untuk kata yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kalimat yang nanti saya sajikan. Kalian coba pikirkan, ini kalau disinonimkan atau disircumlocutionkan pakai bahasa Inggris menjelaskan seperti apa ya? Kita coba soalnya ada 5. Yang pertama, he uses a palu to break the stone. Palu bahasa Inggris apa ya gitu. Misalnya kita lupa palu atau martil, kira-kira bagaimana kita menjelaskan? Anda coba ya. Kemudian the beggar sleeps under the jembatan. Beggar, pengemis. Pengemis itu tidur di bawah jembatan. Coba kira-kira kalau kita lupa bahasa Inggrisnya apa? Silahkan dicari. Atau di sini doctor gives piece of resep. Resep bahasa Inggrisnya apa ya? Tapi dari dokter nih, bukan resep makanan. Gitu ya. Kita coba jelaskan. Kalau disuruh menjelaskan, kita pakai sinonim atau circumlocution apa? Termasuk ini belangkon, menjelaskannya gimana ya? Kalau kita mau bilang belangkon, gitu ya. Terakhir, Mr. Jim is my besan. Besan itu my son married to her daughter. Anak putra saya nikah sama putrinya. Itu besan. Tapi bahasa Inggrisnya nggak ada. Apa ya menyebutkannya seperti belangkon tadi. Nah, sekarang kalian bisa latihan dengan 5 kata ini untuk latihan menguji kosakata kita. Ingat, dengan makna yang lebih sederhana. Gitu ya. Jadi, pada saat kita nggak bisa cari kamus, kita nggak bisa akses kamus, nah ini kita gunakan strateginya. Karena kita tidak selamanya bisa menggunakan kamus anytime, anywhere. Nah, pada saat seperti itu, skill ini, sinonim dan circumlocution, itu akan sangat berguna. Oke, silakan dikerjakan. Ya, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan saya. Thank you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.